Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan meresensi kitab dari karangan Imam An-Nawawi yang berjudul Kitab Arba'in Nawawiyah. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena kitab ini sangatlah ringkas, sangat cocok bagi kita para pemula dalam mempelajari berbagai masalah agama. Sebelum kita mengetahui isi kitab ini, alangkah baiknya kita mempelajari biografi Imam An-Nawawi. Biografi Imam An-Nawawi. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syarafuddin bin Muni bin Hasan Al-Hizami Al-Hawrani An-Nawa Asy-Syafi'i. Kunyahnya adalah Abu Zakaria dan lakabnya adalah Muhyiddin, atau yang artinya yang menghidupkan agama. Kelahiran dan pertumbuhan. Beliau dilahirkan di negeri Nawa yang ada di salah satu tempat atau kota di Suriah pada 10 hari pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Tumbuh dan berkembang di sana. Masa kecilnya dilalui dengan mendatangi para ulama untuk berkonsultasi kepada mereka di dalam berbagai urusan. Dia tidak suka bermain dan bercanda sebagaimana anak kecil pada umumnya, karena dia sudah menghafal Al-Quran menjelang usianya baligh. Pada usia 19 tahun, bapaknya membawa beliau ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Lalu dia tinggal di madrasah atau pesantren Ar-Rawahiyah dekat Jami' atau Masjid Agung Umawi di Damaskus pada saat itu tahun 649 Hijriah. Kitab At-Tanbih Kitab At-Tanbih dihafalnya dalam waktu 4 bulan setengah saja. Kemudian setahun sesudahnya dia mengkaji kitab Al-Muhadzab karangan Asy-Syirazi kepada syekhnya Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Al-Muqaddisi yang merupakan guru pertamanya di bidang fikih. Setiap hari dia membaca 12 kajian kepada gurunya, masing-masing lengkap dengan bacaan dan penjelasannya. Sempat terlintas keinginan beliau untuk mendalami masalah kedokteran. Namun Allah Subhanahu wa taala mengalihkannya dari hal tersebut. Pada tahun 665 Hijriah, beliau telah mulai mengajar di Asy-Syaraqiyah Damaskus dan tinggal di sana. Hanya saja di sana dia tidak mengkaji ilmu yang banyak hingga wafatnya. Sekarang kita membahas akhlak dan sifat beliau. Imam An-Nawawi terkenal sebagai orang yang alim, zuhud dan wara'. Tidak sesaat pun dirinya berpaling dan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malamnya sering dilalui dengan bergadang untuk ibadah atau mengarang. Beliau suka beramar ma'ruf dan nahi mungkar, berani menghadapi raja dan bawahannya. Karangan Imam An-Nawawi sangatlah banyak. Di antaranya Syarah Sahih Muslim, Al-Irsyad, terus Minhajut Thalibin, Bustanul Arifin, Al-Azkar, Riyadus Shalihin, Syarah Al-Muhadzab, dan tentunya hadis Arba'in Nawawiyah. Dan beliau wafat
pada hari Rabu 24 Rajab tahun 676 Hijriah di negeri Nawa dan dikubur di kota tersebut. Penduduk di Damaskus sangatlah bersedih pada saat itu ketika mendengar beliau wafat. Sejumlah ulama menyusun bait syair tentang kesedihan akan kepergian beliau. Sedang Al-Kutubul Far'iyah adalah kitab hadis sekunder. Ia atau hadis far'iyah adalah hadis-hadis yang sanadnya bersandar pada buku primer atau hanya kumpulan hadis tanpa sanad yang lengkap. Misalnya adalah kitab ini, kitab hadis Arba'in Nawawi, tidak disebutkan lengkap sanadnya, melainkan beliau hanya didasarkan kepada misalnya Al-Bukhari dan lain-lain. Dan misal juga ada kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab hadis-hadis hukum dan hadis lainnya. Dibanding kitab Bulughul Maram, kitab ini lebih tipis karena 50% hadis. Meskipun bernama Arba'in Nawawiyah atau yang artinya 40, kitab ini berisi 42 hadis. Hadis-hadis ini berkaitan dengan pilar-pilar agama, baik usul fikih, baik usul atau furu', baik pokok maupun cabang, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad, zuhud, nasihat, adab, tujuan yang baik-baik dan semacamnya. Hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah merupakan landasan atau fondasi dalam agama Islam dan sebagian ulama tentang ajaran Islam atau setengahnya atau sepertiganya berlandaskan pada hadis-hadis dalam kitab ini. Itu menurut. Sebagai contoh, Imam An-Nawawi termotivasi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Darda, Imam Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan berbagai perspektif yang berbeda. Beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i wa fi riwayatin ba'athahu Allahu faqihan aliman wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan wa fi riwayati Ibni Mas'udin qila lahu dkhulu min ayyi abwabil jannati syi'ta wa fi riwayati Ibni Umar kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi zumratil syuhada, yang artinya sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapapun di antara umat yang menghafal 40 hadis terkait perkara agamanya, maka Allah akan memperbaiki pada hari kiamat bersama golongan fuqaha dan ulama. Dalam diskusi lain, Allah akan membangkitkan sebagai seorang faqih dan alim. Dalam pembahasan Abu Darda, maka aku menjadi penolong dan menyaksikan pada hari kiamat nanti. Dalam diskusi Ibnu Mas'ud dikatakan mengalir, masuklah kau ke surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki. Dalam ringkasan Ibnu Umar, dia terdaftar sebagai golongan ulama dan dikumpulkan pada golongan orang-orang yang syahid. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam muqaddimah kitab ini bahwa hadis yang dia jadikan landasan di atas statusnya dhaif atau lemah sejauh jalur periwayatannya, dalam segi periwayatannya. Walaupun demikian, hadis
Dhaif tetap bisa diamalkan dalam keutamaan-keutamaan atau fadhailul a'mal, selama itu tidak parah dhaifnya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang biografi penulis, terus latar belakang ditulisnya kitab ini, dan juga kelebihan dari kitab ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu isi hadis yang ada di kitab ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajra ilaihi. Rawahu imam al-muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Muhaimi ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni al-Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibnul Hujjaj bin Muslim al-Qushairi ay an-Nasaburi fi sahihaihima alladzina huma as-sahhul kutubil musannafah. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu yang dilakukan itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka yang didapatkan adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajra ilaihi. Dan di sini dijelaskan barang siapa yang hijrah untuk dunia atau untuk perempuan, atau dalam hal ini untuk perempuan, yankihuha, maka yang didapatkan adalah apa yang diinginkannya yang berupa dunia. Nah, dalam kitab Al-Ulumul Hikam, hadis ini dinyatakan Imam Ahmad sebagai salah satu hadis utama dalam agama kita. Disebut usulul Islam. Imam Ibnu Daqiq dalam syarahnya menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan jika hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ulama lainnya menyatakan bahwa hadis ini sebagai sulusul Islam atau sepertiganya Islam. Dan yang kedua, tidak mungkin amalan itu ada kecuali sudah didahulukan niat. Kalau ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan yang seperti orang yang tertidur dan gila. Sementara orang yang berakal setuju dengan demikian. Setiap beramal pasti memiliki niat. Para ulama mengatakan seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama saja mempertanyakan sesuatu yang tidak mampu. Selanjutnya, niat itu ada dua macam. Yang pertama, niat
pada siapakah yang disetujui amalan tersebut? Al-ma'mul lah. Yang kedua, niat amalan. Niat jenis pertama adalah tujuan yang dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat, itulah yang disetujui dengan niat yang ikhlas. Sementara niat ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk menentukan tradisi, kebiasaan, ibadah. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makanan, makan, minum, dan barang yang membatalkan puasa lainnya. Namun ada seseorang yang pergi makan dan minum karena kebiasaan tanpa ada niat mendekatkan diri pada Allah. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh karena itu, hal kedua ini perlu dibedakan dengan niat. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya. Ada ibadah yang hukumnya fardu ain, ada hukum fardu kifayah, ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya coba sholat sunnah saja. Semuanya dibedakan dengan niat. Hijrah, dan yang selanjutnya, hijrah itu berarti meninggalkan. Secara istilah, hijrah adalah perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam resensi kitab Arba'in Nawawiyah. Kiranya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.